Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ika Yuli Retnawati, SPD SD selaku Kepala SDN 2 Keser. Yang saya hormati Ibu Wahyuti SPD selaku Kepala SDN 1 Keser. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Keser. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Keser. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Ciwis Kristianis SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang pada hari ini akan menjadi narasumber untuk kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat sehingga pada siang hari ini kita bisa kumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam tiada lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi teladan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seringnya bersolawat kita akan mendapatkan pertolongan beliau di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan, yang kelima penyampaian materi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Yang keenam yaitu penutup. Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, saya mohon untuk berdiri. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
hamida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasilul haqqi wal haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bil afdal wal afdal wa nabiyina bi ajmal hadiat wa tahmina bi jami' syai'at wa farqina bi derajat wa tuballighuna bi asriyat min jamil khairat wa hayati wa tarhamana. Rabbana atina fid dunya Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Ibu Ika Yuli Retnawati SPD SP waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Wahyudi selaku Kepala SDN 1 Dasar, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Dasar serta ibu-ibu dari SDN 1 Dasar. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas 1 pada pagi hari ini. Yang kedua yaitu sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semua, kita berkumpul di ruangan ini yaitu dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang nanti akan didiseminasikan oleh calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Ibu Cilis Kristianis dan Ibu Eni Suryani. Mohon bantuannya dan mohon dukungannya, nanti semoga acara dapat berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya nanti lebih jelasnya akan dipresentasikan oleh Bu Anis dan Bu Eni. Saya cuma bisa mendoakan semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya kira dari saya tidak perlu panjang lebar. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Cilis Kristianis SPD. Kepada Bu Anis, waktu dan tempat kami persilakan. Yang terhormat Ibu Ika Yuli Retnawati selaku Kepala Sekolah SDN 2 Keser, dan yang saya hormati Ibu Wahyudi selaku Kepala Sekolah SDN 1 Keser, dan Bapak Ibu Guru yang sudah mau datang menyempatkan waktunya. Terima kasih sekali. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam kegiatan pemaparan kegiatan budaya positif hari ini. Serta tak lupa selawat serta salam kami haturkan junjungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya nanti kita nantikan di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Guru, langsung saja saya akan memaparkan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Perkenalkan, nama saya Cilis Kristianis, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Keser, Kabupaten Blora. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu sebelumnya masih lupa ya, biar tetap semangat, tidak tegang. Nanti Bapak Ibu semua bisa mengikuti apa yang saya katakan, ya. Ya. Passwordnya ikuti apa yang saya katakan. Dimulai ya.
Pegang. Sudah. Masih mau? Baik. Ya, dimulai. Satu, satu. Satu, satu. Satu, satu, dua. Satu, satu, dua. Satu, satu, dua, satu. Satu, satu, dua, satu. Dua, satu, satu, dua. Dua, satu, satu, dua. Satu, 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 dua, dua, satu. Satu, 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 dua, dua, satu. Tadi satunya ada berapa? Tadi passwordnya apa? Mengikuti apa yang saya katakan. Coba lagi, sekali lagi. Satu, satu. Satu, satu. Satu, satu, dua, satu, satu, dua, satu, satu, dua. Satunya tadi ada berapa? Satunya tadi ada berapa? Nah, ini berarti sudah fokus. Sudah fokus semua? Tadi passwordnya apa? Ikuti apa yang saya katakan. Jadi tidak usah menghitung satunya berapa. Leren golek ini pojok iki mau satune piro, koncone drijine iki mau hitung. Jarine iki mau satune piro, hitung ya, nomor satu. Tidak usah seperti itu. Itu ya. Itu terima kasih. Kembali ke pemaparan lagi. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pendidik itu sebagai menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar memperbaiki perilakunya. Nah, ini ya Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu kan kodratnya berbeda-beda, tidak sama, ya. Nah, itu kita sebagai guru itu menuntun, membimbing agar anak-anak itu apa? Mempunyai karakter yang lebih baik. Nah, itu ya. Ada lagi menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah itu sebagai ladang. Petani, kita sebagai petaninya, pengebunnya kita. Apa yang kita tanam itu apa? Benih-benihnya itu sebagai siswa. Nah, kita itu petani merawat, menyirami, memupuk, mau apapun benihnya, mau baik mau kurang baik, jika petani itu telaten merawat, menyirami, memupuk, pasti nanti hasilnya akan berkualitas. Ngoten nggih? Nah, panennya itu akan melimpah ruah. Itu sama kita dulu seperti itu. Iya, kodrat anak itu berbeda-beda. Apalagi di kelas 1 mulai dari awal pengenalan Bapak Ibu gurunya mulai dari awal sikap anak itu baru muncul itu baru ini dari kelas 1. Kalau kelas 2 paling enggak kan sudah tahu oh anak ini si A begini, si B begini. Tapi kalau kelas 1 kan harus betul-betul ini tadi mengenali itu ya. Next. Budaya positif. Nah, budaya positif di sini di sekolah itu menjadikan nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada beberapa profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Seperti tadi kalau petani, Bapak Ibu guru nek tenanan telaten terhadap ladangnya tadi, insya Allah anak-anak akan menjadi bertanggung jawab, berprofil pelajar Pancasila. Maka dari itu tugas kita sebagai guru menanamkan budaya yang positif. Kita itu guru itu sebagai cerminan murid. Apa yang kita ucapkan,
apa yang kita pakai, apa tingkah laku kita, pasti langsung murid sekarang itu kritis, cepat komen, oh Bu Anis pakai ini sekarang, Bu Anis pakai ini, kudungnya ini, baru ya Bu, oh Bu Anis ini, pasti gitu. Anak sekarang itu kritis, berbeda zaman dulu. Itu next Pak Imam. Nah, konsep utama budaya positif. 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, restitusi posisi kontrol guru. Nanti ada posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Next. Nah, ini perubahan paradigma dalam belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, menciptakan dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, ini tadi ya, kita itu sebagai guru harus memimpin, menyediakan lingkungan yang apa? Positif, artinya aman, nyaman, bersih, sehat, seperti itu. Ya, next. Nah, di sini ada kegiatan mengepalkan tangan. Nah, ini Anda dan teman Anda, nanti saya akan meminta Bapak Ibu semua untuk mengepalkan tangannya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu penting sekali dalam kehidupan. Nah, ini nanti saya minta tolong, coba Bapak Ibu semua saling berpasangan mengepalkan tangan sambil membayangkan harta yang paling berharga. Mengepalkan Bu Ari minta, boleh apa tidak? Gitu ya, sekuat tenaga. Sudah membayangkan kira-kira apa yang paling berharga? Sudah. Coba salah satu nanti meminta temannya untuk membuka sambil dirayu-rayu, mau dikasih apa saya atau ngasih, udah tak kasih, nanti tak kasih makanan, tak belikan, tak traktir apa gitu ya. Coba nanti temannya itu mempertahankan kepalanya ini apa tidak. Nah, minta tolong Bu Krisna sama Bu Ika mengepalkan. Ya. Nah, ini Bu Krisna minta tolong, boleh enggak harta yang berharga ini diminta sama Bu Krisna? Ya, Bu Ika dirayu Bu, biar bisa dibuka. Ya, Bu Ika, itu saya mau lihat yang ada di genggaman Bu Ika. Nggak bisa. Nanti itu Bu, saya ajak jalan-jalan Bu. Nah, ini udah tak genggam rapet kok. Itu isinya apa ya Bu ya? Isinya bagus sekali. Boleh saya minta Bu? Tidak boleh. Nanti tak ajak jalan-jalan keluar Bu. Ya, dirayu Bu. Dirayu mau dikasih apa? Saja kalau kita memberikan yang ada di kepalan genggaman Bu Ika nanti itu Bu, tak ajak ke Karanganyar Bu. Ayo Bu, jalan-jalan nanti. Saya sudah pernah ke Karanganyar. Gak bisa Bu, gak bisa. Ini sudah tak bertahan. Nah, ini coba sekarang saya Bu Wiwin sama Bu Eni, coba kepala tangannya bisa dibuka tidak? Setelah dirayu dengan sampai titik darah. Sampai titik darah. Ayo, Bes. Sambil merayu Besti. Ayolah, kasih tahu apa itu. Ayolah, kita kan sudah. Nah, tolong ayo dibuka itunya. Kamu
keliling? Iya, jangan. Boleh lah, ayo. Kamu gitu pelit kamu. Tolonglah, buka ya. Tidak boleh. Gitu Mau ya? Nggak mau. Tidak mau. Nggak mau. Nah, masih dari contoh 2 tadi tetap bersikeras mempertahankan genggaman yang berharga dalam hidupnya, walaupun dirayu-rayu sampai bagaimana cara apapun tetap mempertahankan ini ya. Harus itu apa yang dipunya, apa yang itu harus dipertahankan, jangan sampai diberikan ke orang lain. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrol alam atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu semua perilaku memiliki tujuan. Setiap orang memiliki perilaku itu pasti dia mempunyai tujuan. Tidak mungkin kita bertindak ini terus tidak mempunyai arah tujuan, itu pasti tidak. Tuh, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul apa tidak? Betul. Nah, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, seperti tadi, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menangan. Next. Nah, di sini ada yang kedua, disiplin positif. Sebelum menginjak, saya mau tanya, kira-kira makna disiplin menurut Bapak Ibu itu apa? Apa Bapak Ibu? Disiplin itu apa Pak Imam? Disiplin itu apa? Apa Bu Ari? Ya, melakukan sesuatu dengan tepat waktu. Bu Sita? Disiplin menjalankan sesuatu sesuai aturan yang berlaku. ya, menjalankan sesuatu dengan sesuai aturan yang berlaku. Bu Vita? Melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, sama ya. Ya. Disiplin positif, makna disiplin positif. Next. Disiplin positif di sini suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, peraturan tadi ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, disiplin di sini adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintahkan orang lain. Nah, itu tadi disiplin ya. Nah, ini yang dimaksud disiplin positif. Disiplin positif itu adalah suatu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Tadi seperti kita di sekolah, kita menanamkan anak, memberi anak, menanamkan dalam sikap disiplin positif. Nah, disiplin positif diajak anak. Anak itu tanpa diajari, melihat bapak ibu guru itu sudah bisa apa tidak? Anak belajar dari disiplin positif itu melihat bapak ibu guru bisa tidak? Bisa. Misal dilihat dari apa? Nah, ya ditiru. Apa yang dilihat tadi ya? Kita itu sebagai cerminan murid, apa yang dilihat itu yang ditiru. Apa yang didengar itu langsung cepat menyebar ke anak. Itu
betul ya. Makanya kita sebagai guru harus menyebarkan sikap-sikap yang positif. Jangan sampai nanti kita emosi. Kadang punya masalah dari rumah dibawa ke sekolah, emosi, terus anak secara tidak langsung melihat itu sama saja. Nah, maka dari itu kita harus berusaha menyebarkan hal yang positif, gitu ya. Next. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada survival, power, freedom, fun, belonging. Nah, itu ya. Di sini ya, di sini survival itu di mana itu sebagai biologis, butuh makan, butuh rumah, butuh minum. Iya, hidup, kebutuhan hidup. Power itu apa? Kekuatan, kemampuan. Nah, power memiliki kekuatan menggerakkan. Nah, menggerakkan. Seperti di sini, ya, di sini dalam kegiatan di sini, Bapak Ibu guru ini luar biasa sekali. Saya ini disering Bu Krisna, ya. Bu Krisna itu mempunyai power. Powernya apa? Dalam IT. Nah, iya, saya itu banyak belajar dari Bu Krisna IT, dari Pak Imam itu juga punya power luar biasa. Beliau ini suka berbagi dengan temannya. Nah, ini ya. Terus freedom, kebebasan, kemandirian, fun, happy, di mana kita itu butuh kegembiraan, senang. Jadi misalnya di sekolah itu anak itu tidak harus setiap hari pelajaran terus saja. Apalagi sekarang kurikulum merdeka itu anak diajak happy belajar, tidak harus di dalam kelas, bisa di luar kelas sambil bermain. Kalau perlu diajak jalan-jalan kemana gitu ya Bu Ika ya, Bu Ayuti, diajak jalan-jalan anak itu biar refresh, pikirannya refresh. Kalau anak senang, guru senang, pasti happy semua. Pelajaran itu gampang masuk. Berbeda kalau di kelas pelajaran terus, orang mengguyune, orang dijak nyanyi, orang dijak apa, fokus setiap hari pelajaran. Kira-kira anak gimana? Kita sebagai guru aja kadang butuh refresh, ya enggak? Betul enggak? Nah, apalagi anak itu, berapa anak itu di sekolah kita? Itu ya, butuh sekali kasih sayang. Nah, ini kasih sayang penting sekali. Kelas 1, wah ini luar biasa. Kelas 1 baru masuk, belum mengenal anak satu-satunya, sifatnya berbeda-beda, kodratnya berbeda-beda. Nah, ini tugas kita sebagai guru memberi perhatian, kasih sayang, tuh ya. Nah, kasih sayang. Kira-kira butuh nggak Bu Ii kasih sayang? Butuh ya Bu Ii. Nah, butuh, penting sekali. Next. Disayang. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu. Ini ada kasus Ibu Nana, guru kelas 5, Bu Krisna ini ya. Ini kasus kemarin waktu rukol ya Bu. Kita waktu rukol. Bu Nana, guru kelas 5 di SD Nusantara, sedang bingung menghadapi salah satu muridnya di kelas yang bernama Bayu. Beberapa murid telah datang dan mengeluhkan Bayu yang sering meminta bekal makan siang. Meminta dengan terpaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nana, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Bayu melakukan itu? Kira-kira apa Bu? Nah, alasannya ini. Kita jangan langsung mengejar anak. Dipanggil langsung, ada laporan dari temannya. Bu, makananku tadi diminta paksa oleh Bayu gitu. Jangan memanggil Bayu, sini kamu meminta paksa ya. Jangan gitu langsung. Kita selidiki dulu. Ini kita sebagai Bu Nana tadi harus melihat kebutuhan dasar anak tadi. Kira-kira apa aja? Nah, itu
Bayu lapar, bisa saja Bayu itu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Bisa tidak? Bisa saja. Kita sebagai guru dicari dulu kenapa anak ini kok meminta terpaksa temannya gitu. Jangan langsung itu ya, dicari alasannya dulu. Yang kedua, teman Bayu jadi perhatian ke Bayu. Saapecah temanku Bayu tidak membawa bekal. Nah itu. Bayu merasa hebat karena temannya jadi takut menuruti keinginannya tadi, meminta terpaksa. Bayu jadi mempunyai power. Terus selanjutnya Bayu merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Bisa saja. Ini nyata terjadi pada murid saya, ada itu sama. Itu juga saya tanya nggak bawa bekal kenapa? Ternyata dia bosan setiap disuruh bonton itu makanannya nasi goreng terus nasi goreng terus nasi goreng, padahal melihat temannya itu bermacam-macam ya, ada yang sayur, ikan, ayam seperti itu. Nah itu akan mendapat perhatian dari temannya, saya ajak berbagi. Nah itu. Yang kelima, Bayu hanya iseng. Nah, bisa saja iseng godo-godo temannya dengan ekspresi wajah yang kesel. Tadi mempunyai power sehingga temannya jadi takut, yaudah langsung dikasihkan. Nah itu ya, kita sebagai guru jangan langsung mengejar anak itu dipanggil terus dimana-manahi, jangan ya. Ya itu. Next. Nah ini teori motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu ada motivasi dari eksternal dan ada yang dari internal. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Nah ini untuk orang lain, apa sih tidak saya lakukan, kira-kira orang lain itu bagaimana ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Nah itu kan akibatnya ke orang lain, tidak diri sendiri saja. Itu ya bisa ke orang lain. Nah aku melakukan ini, hasilnya itu ke orang lain, akibatnya bagaimana itu. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Nah itu saya misalnya belajar, saya belajar serius dengan sungguh-sungguh jadi pintar, misalnya seperti itu. Next. Nah ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah ini ada identitas gagal, hukuman dan penghargaan. Minta tolong Bu Mita biar tidak ngantuk dibacakan. Hukuman itu rasanya bagaimana? Hukuman itu menyakitkan, memaksa, tidak nyaman dalam waktu yang panjang. Murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Terima kasih Bu Vita, betul sekali hukuman. Sekarang penghargaan Bu Wiwin, tolong minta dibacakan. Penghargaan ya, satu tidak efektif, kemudian merusak hubungan, kemudian mematikan kreativitas, dan yang terakhir menghukum dengan sistem ranking. Nah ini konsep-konsep disiplin yang menjadi gagal biasanya murid itu. Kalau hukuman itu kan sifatnya menyakitkan, iya enggak? Iya, pasti hukuman itu enggak ada yang senang. Ada siswa yang dihukum tertawa terbahak seperti itu, enggak ada ya, pasti sedih. Apalagi dihukum gurunya langsung, itu pasti sedih sekali. Gimana Bu? Dihukum gak sedih? Malah senang. Itu diantara senang sama gurunya, minta diperhatikan gitu juga bisa ya Bu ya. Kadang di rumah juga kurang perhatian, itu juga bisa. Hukuman sistemnya memaksa, betul tidak? Ya. Iya pasti memaksa. Kamu nggak mengerjakan PR biasanya dulu ya. Tidak nyaman dalam waktu yang panjang. Murid jadi takut. Takut enggak Bu jika muridnya dihukum Bu Eni? Takut Bu. Takut ya. Ada takut ya, rasa takut. Waduh aku
ini dihukum gitu ya. Murid menyembunyikan kesalahannya. Biasanya itu anak kalau sudah dihukum tidak malah jujur, malah diam. Ada siswa seperti itu? Ada Bu? Ada ya, saya juga ngalami itu ada. Nggak mau jujur karena ketakutan, tidak mau mengatakan tadi. Murid menjadi rendah diri, jadi minder. Nah itu ya. Terus penghargaan juga sama. Tidak semua penghargaan ini bisa mensukseskan anak. Itu bisa ini tidak efektif gitu ya, merusak hubungan. Kadang kalau dikasih apa kok sing siji meri ya ndak? Nah itu bisa merusak. Kok terus mangkel karo koncone, iya kok dikei aku ora dikei, iya kok disayang bu guru karena itu. Nah itu mematikan kreativitas anak. Nah itu biasanya di kelas tinggi. Kelas tinggi itu kreativitas kalau kelas 1 itu mudah dibujuk. Mulai dibujuk. Nah, kalau temanmu dapat nilai 100, ayo sinau belajar sing tenanan, kejar temanmu. Tapi kalau di kelas tinggi karena anak itu udah mudeng, terus males ditambah males itu malah mematikan kreativitas. Alah, paling-paling aku tak kejar, tak gudiak ya, waduh baik. Itu kadang seperti itu ya. Menghukum dengan sistem ranking sekarang di kurikulum Merdeka itu sudah tidak ada ranking. Ranking itu karena bisa mematikan kreativitas anak tadi itu ya. Tuh, next. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Kalau tadi hukuman dari guru, nah ini konsekuensi. Konsekuensi itu sama guru sama murid. Tidak nyaman bagi murid dalam waktu jangka pendek. Penguatan bersifat jangka panjang. Perlu monitoring secara terus-menerus dari guru. Adanya stimulus dan respon murid menghormati peraturan. Nah itu konsekuensi. Bu bapak ibu guru itu harus selalu mengingatkan terus direspon terus, stimulus terus anaknya biar ini memacu semangat, jangan dikendor-kendori, aja digetak-getak, jangan dihukum, harus ini semangat. Restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Nah ini sadar karena mempunyai kesalahan, jadi sadar, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Maksudnya dalam restitusi ini, misal ada anak mempunyai kesalahan. Nah, itu anak itu sudah tahu kalau dia itu salah. Nah, dia mau bertanggung jawab. Tidak hanya itu, dia mau merubah, memperbaiki kesalahannya tadi. Itu sampai restitusi. Next. Nah, ini ada kasus hukuman dan sanksi konsekuensi. Minta tolong dibacakan Bu Ayuti. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hani kurang menguasai pelajaran matematika. Pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru memberikan pertanyaan padanya, Hani menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Hani yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Budiah selaku guru membiarkan teman-teman Hani menertawakan Hani yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Hani untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Budiah. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat
Hani di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, terima kasih Bu Ayuti. Di sini apakah Bu Ayuti, apakah Anda setuju dengan tindakan Budia terhadap Hani? Tidak Bu, Kenapa? Kalau menjadi Hani itu kan menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Itu nanti akan terkesan sampai kapanpun dan dia akan merasa dipermalukan di hadapan teman-temannya seperti itu. Ya, betul sekali Bu Ayuti. Terima kasih tepuk tangannya. Ya, betul sekali. Di sini Hani itu kurang menguasai pelajaran matematika dan hanya duduk diam saja sambil coret-coret gambar. Nah, tanpa sengaja langsung Bu Guru ditunjuk, otomatis dia kaget. Nah, seperti itu. Teman-temannya langsung mempertawakan semua. Boleh tidak Bu seperti itu Bu? Tidak boleh. Itu ya tugas kita ya ditanya, disamperi, kalau perlu dielus-elus, dipeluk, ditanya, "Nak, kenapa kamu kok diam saja?" Diamnya itu karena ngantuk atau belum jelas gitu ya. Nah, tidak seperti Bu Guru tadi langsung dipanggil, ditunjuk, langsung anaknya kaget, tasnya terjatuh itu ya. Nah, menurut Anda tindakan Budia terhadap Hani adalah sebuah hukuman atau konsekuensi Bu? Itu tadi hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi Karena tidak bisa. Hukuman karena apa? Tadi disuruh berdiri sambil memegang hidungnya. Sekarang tidak boleh ya, seperti itu tidak boleh. Kita tidak boleh menghukum anak. Iya. Next. Nah, ini ada. Coba mari kita berarti antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ada suatu tindakan. Yang pertama, nanti hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Itu hukuman apa konsekuensi? Apa? Hukuman. Terus Bu Krisna, yang kedua Bu, dibaca Bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Bu Ika. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, betul? Oh ya, nanti dicocokkan. Ayo Bu, lanjutnya. Menjadikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas karena sudah berbuat salah, akhirnya menggantikan apa Bu? Konsekuensi. Bu Eni. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terus Bu Ayuti lagi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi hukuman karena tidak memakai sepatu hitam ya seharian, mengenakan sepatu seharian di sekolah. Bu Sinta yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran GJOK. Hukuman. Coba kita lihat hasilnya. Survei membuktikan. Nah, betul ya. Tepuk tangan. Nah, itu namanya apa yang dikatakan hukuman dan konsekuensi. Next. Sudah jelas ya Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Menurut Goslan 2004,
Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, karena tadi sudah ditanamkan sikap positif, anak berani bertanggung jawab memperbaiki segala sesuatu apa yang dilakukan, mereka jadi percaya diri. Nah, karakternya timbul karena percaya diri akan menjadikan karakter yang lebih kuat. Itu ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus mencari solusi. Nah, ini tadi tanpa ada paksaan, tanpa disuruh, anak itu langsung tahu, sadar apa yang dilakukan itu salah, belum betul. Dia tanpa disuruh bu guru langsung sadar, langsung memperbaiki. Nah, itu ya. Nah, ini restitusi posisi kontrol Bapak Ibu guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kasih sayang, pemantau, manajer. Kita itu sebagai seringkali itu ternyata cara kita mengajar itu salah, tidak sadar itu ternyata kita itu sudah salah. Itu ya. Next. Nah, ini lihat posisi kontrol Bapak Ibu guru itu ada motivasi, identitas gagal, identitas berhasil, identitas sukses untuk diri ini. Menghukum, menunjuk-nunjuk, itu tidak boleh. Kalau kamu tidak melawan, awas ya. Nah, itu kadang kita seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ayolah lakukan demi ibu, ayo semangat. Nah, itu kita itu ternyata tanpa sadar itu sudah melakukan kesalahan dalam mengajar. Oh, ternyata apa yang kita itu sudah, caranya itu sudah salah dalam mengontrol ini siswa. Iya, kayaknya kita harus memperbarui. Ya, saya juga baru ini Bu. Ternyata oh iya, dalam mengikuti ini ternyata ya baru sadar ternyata cara kita mengajar ini selama ini ya kurang, gitu. Ada yang kurang. Iya. Next. Salah Bu, udah kurang salah. Ya tidak total Bu, ya ada, tapi ya tidak semuanya, gitu ya. Iya, iya, karena kadang kan guru ada yang menghukum ya Bu Kirisna ya, menghukum. Ayolah lakukan demi ibu, tolong ambilkan ini, kadang gitu ya. Kita ya, oh anak murid ya manut saja, pasti gerak cepat. Itu sopo gerak cepat ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kata pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak atau bapak. Nah, ini. Nah, itu ya ada beberapa. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, biasanya ada yang siswa yang paling keceran. Biasanya kan seperti itu ya. Kamu ini kok terakhir, si cepat mengerjakan, pasti terakhir, gitu ada ya, ada. Itu sebagai penghukum, guru itu sebagai penghukum. Next. Nah, ini ada kasus lagi. Yang ini kemarin ya Bu Ayudi, kasus kemarin ada guru matematika karena sakit diganti oleh Bu Weni. Nah, ini terus Vivi muridnya, Vivi dan temannya itu rame malah tertawa, terus akhirnya diadukan Bu Eni ke Bu Santi. Tuh, ini kasusnya macam-macam. Ini sama seperti murid kita sama ini. Next. Nah, ini sama kasus ketiga. Ini ada Angkol dan Dino. Mereka bertengkar sampai melepaskan
melepaskan kancingnya sampai lepas. Terus akhirnya dibawa ke ruang kepala sekolah. Tapi mereka ini tahu kesalahannya, terus saling memperbaiki, sadar. Nah ini seperti tadi sudah melakukan restitusi segitiga. Tuh, udah. Next lanjutannya. Nah ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan sama peraturan sama tidak, Bapak Ibu? Sama tidak? Peraturan sama keyakinan kelas? Beda. Menurut Gosse tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, di sini. Ini dilihat yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu untuk apa, Bapak Ibu? Kita memakai helm itu untuk apa? Budaya positif, lingkungan yang positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Di dalam kelas itu biasanya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak hanya dari guru, tapi guru dan murid harus tanamkan. Biasanya keyakinan kelas itu hanya membuat, setelah itu sudah. Nah, itu alangkah baiknya kalau ditempel. Jadi anak sewaktu apa? Dia berbuat salah langsung ingat. Nah, langsung ingat itu ya, ditempel. Biasanya tidak ditempel ya. Nah, ini Bapak Ibu guru yang belum membuat nanti bisa membuat dengan siswa-siswanya keyakinan kelas supaya apa? Anak itu lebih bertanggung jawab dengan ini apa yang dilakukan. Next. Nih, peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas, tanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan alat narkoba, itu untuk kesehatan. Bergantian menunggu giliran. Biasanya itu antri tidak sabar, nerak, itu tidak menghormati ya. Itu menghormati orang lain, harus sabar. Menggunakan masker untuk keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Demi apa? Demi keamanan dan keselamatan. Naik lari jatuh, nah jatuh kan sakit ya. Next. Nah ini ada pembentukan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, tidak hanya satu orang saja, tidak hanya guru, tapi ya guru ya murid harus ditentukan bersama-sama, dibimbing guru. Misalnya kalau di kelas tinggi, nah ayo kita membuat keyakinan kelas biar kalian itu kelasnya aman, nyaman, tenang, damai. Itu perlu dibuat suatu keyakinan kelas. Itu bisa Bapak Ibu kalau di kelas tinggi. Dan sekarang kalau di kelas rendah, nah ini next. Nah ini contohnya kegiatan sosialisasi keyakinan kelas. Ini contoh kelas tinggi. Kalau kelas tinggi disuruh, nah nanti Bu Guru membagikan kertas stiker not. Nanti kalian menulis setelah itu ditempel di depan. Nanti ada salah satu teman yang membacakan, kira-kira ada yang sama tidak? Kalian menginginkan kelas ini itu bagaimana? Nah peraturan yang bagaimana? Seperti itu ya. Terus dicari persetujuan satu kelas, jadilah keyakinan kelas yang harus dipatuhi itu supaya kelas ini aman, tenang, tidak gaduh ya.
Soalnya apa? Nek anak itu diajak membuat, biasanya itu ada ya Bapak Ibu, ada biasanya itu hanya guru yang membuat peraturan. Ada tidak seperti itu? Ada. Nah itu benar apa? Salah? Salah. Karena apa? Hanya sepihak. Nah seharusnya anak-anak itu semua diajak, terus dibacakan bersama keyakinan kelas apa yang kira-kira ingin diinginkan dalam satu kelas ini. Tidak boleh gaduh di dalam kelas, harus tenang saat belajar, masuk tepat waktu. Nah itu kemarin waktu ikut guru penggerak ya, itu tidak boleh ada kalimat tidak positif ya Bu, negatif ya, negatif tidak positif ya, kemarin gitu tidak positif ya Bu ya, larangannya ya itu tidak positif dan positif. Itu seperti contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu tidak boleh karena ada ya negatif. Yang betul buang sampah pada tempatnya, seperti itu. Malah ternyata itu ilmunya banyak sekali Bu, ikut guru penggerak yang semangat. Nah iya, nah itu kemarin itu ada, oh ternyata iya salah. Terus tidak boleh datang terlambat, tuh itu ya tidak boleh. Masuk dirubah, masuk tepat waktu, seperti itu. Nah jika anak-anak kita ajak, pasti itu mau melakukan kesalahan itu pasti ingat, oh iya aku dek wingi gawe iki, kanca-kanca gawe keyakinan kelas iki, aku kok berangkat siang. Loh, aku kok mengotori kelas saya ambil karena tidak boleh. Ya, pasti seperti itu. Jika guru yang membuat, anak itu ya tidak tahu, cuma dibacakan, setelah itu pasti lupa. Berbeda sama anak-anak kita ajak musyawarah, ayo nah bareng-bareng kita membuat keyakinan kelas supaya kelas ini kondusif. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti misalnya kalau belum ada yang masih ketinggalan, belum membuat bersama anak-anak, masih membuat sendiri, menentukan keyakinan kelas. Saya Bu, saya itu kelas 1. Kemarin masalah gini, melihat kelas tinggi itu sudah bisa dibagi. Nah kalau kelas 1 mengenal huruf aja belum, apalagi disuruh menulis. Itu terus saya kasih arahan, nah ayo bareng-bareng. Waktu EPLS kemarin saya ajak bareng-bareng, kita membuat keyakinan kelas. Saya ngomong ke anak, terus anak menyetujui. Bagaimana itu ada di sana, ada itu diajak nanti bareng-bareng ya. Terus kira-kira misal masuk harus tepat waktu, ibu anak bagaimana gitu ya. Next. Nah ini ada segitiga restitusi, di mana ada validasi kebutuhan nilai-nilai yang telah kita sepakati, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Next. Validasi tindakan yang salah, ini ada ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Murid sama gurunya curhat gitu. Sudah tadi ya, memvalidasi tindakan yang salah. Next. Menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita? Nilai-nilai umum apa yang kita sepakati itu ya. Next. Nah ini penerapan segitiga restitusi dari Ciwis. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu mendukung, menghayati, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk siswa yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan, yaitu standar pendidikan nasional.
Jika kita sebagai guru tadi sudah mengajarkan, menerapkan disiplin positif, anak itu akan memiliki rasa tanggung jawab dan jiwa kepemimpinan. Itu ya. Next. Nah, itu tadi paparan dari saya. Marilah kita menjadi guru yang memberi ilmu. Kita sebagai petani mempunyai ladang yang menjadikan siswa menjadi berkualitas. Mari kita bergerak, tergerak, menggerakkan. Semangat. Terima kasih dari saya. Cukup sekian, tidak ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anis untuk pemahaman dan pemaparan budaya positif yang disampaikan oleh Bu Ciwis Kristianis. Semoga kedepannya nanti kita sebagai guru bisa menerapkan budaya positif kita di sekolah masing-masing. Bapak Ibu guru yang berbahagia, sampailah kita pada penutup acara hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.